Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang makhraj huruf dan juga sifat-sifat huruf secara mendetil. Makhraj huruf yang keluar dari lisan atau lidah. Jadi makhraj hurufnya ini fokusnya di penempatan lisan. Kemarin kita membahas tentang halqi, makhraj yang keluar dari tenggorokan. Fokusnya menempatkan suaranya di tenggorokan. Nah, makhraj huruf dan sifat huruf yang keluar dari lisan berarti fokus peletakan lidahnya di mana, ini akan menentukan betul atau tidaknya suara daripada huruf-huruf ini. Ada berapa makhraj huruf yang keluar dari lisan? Ada 18. Jadi ini part pertamanya. Ada 8 huruf. Nanti insya Allah akan dilanjut minggu depan karena ini agak banyak. Berapa lagi? 10 huruf lagi. Cuma nanti di videonya akan saya gabungkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama huruf qaf. Di mana makhrajnya huruf qaf? Huruf qaf ini makhrajnya terletak pada pangkal lidah. Jadi kalau ini ujung lidah, berarti makhrajnya huruf qaf ada di pangkal lidah. Diangkat ke langit-langit mulut. Ya. Dan ini masih termasuk kepada makhraj lisan, berarti di lisan. Jangan sampai mundur sedikit sehingga masuk kepada makhraj tenggorokan, makhraj halqi. Jadi pengaruhnya pada lisan, pangkal lidah, pangkal lisan. Kalau ke bawah sedikit menjadi makhraj huruf gha atau huruf kha, yang mana itu akar lidah, bukan pangkal lidah. Sedangkan huruf qaf ini pangkal lidah. Bukan akar lidahnya, tapi pangkal lidahnya. Dinaikkan bertemu dengan langit-langit mulut. Contohnya begini. Ko, ti, ku, bak. Pangkal lidahnya diangkat. Mau fathah ataupun mau kasrah, tetap pangkal lidahnya harus dinaikkan. Karena memang makhrajnya di situ. Ti, ti, ti. Ya. Sekarang kita akan bahas sifatnya satu persatu. Yang pertama dari segi nafas. Dari segi nafas dia bersifat jahr. Artinya tidak ada nafas yang keluar. Sehingga kalau seseorang ini mengucapkan huruf qaf, ada nafasnya, berarti salah. Qa, qi, qu. Ini salah karena ada nafasnya. Jadi tanpa ada nafas yang keluar karena dia bersifat jahr. Qo, li, qu. Ko, ti, u, bukan ko, ki, ku. Ya, jangan ada nafas. Kemudian dari segi suaranya dia bersifat syiddah, artinya kuat tekanannya. Cara taunya kita itu kuat ketika dia sukun. Bak, sebelum dikolkolahkan, bukan bako, tapi ketika ditempelkan maka dia kuat tekanannya. Bak. Kemudian dari segi terangkatnya pangkal lidah dia bersifat isti'la. Ini sama dengan makhrajnya. Makhrajnya mengangkat pangkal lidah. Sifatnya pun sama, isti'la, mengangkat pangkal lidah. Ini sudah jelas ya. Jadi mau fathah, mau kasrah, mau dhammah tetap mengangkat pangkal lidah. O ketika fathah mungkin gampang, tapi ketika kasrah ini pun harus sama mengangkat pangkal lidah. Qi, qi. Cara mudahnya supaya sifat isti'lanya keluar adalah dengan memonyongkan mulut, memajukan mulut. O, li, u. Kemudian dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut, lidah bagian yang lain ini bersifat infitah. Lidah bagian yang lainnya samping-sampingnya tidak menempel, hanya pangkal lidahnya saja. Kemudian dari segi mudah atau susahnya dia bersifat ismat, termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan bagi orang-orang Arab. Kemudian dia ada tambahan sifat, yaitu dia bersifat qalqalah, artinya dia mantul. Ketika kapan? Ketika waqaf atau sukun. Ketika berharokat dia tidak qalqalah, o, qi, u. Tapi ketika dia sukun atau waqaf, apalagi waqafnya ditambah tasydid, maka dia semakin kuat pantulannya. Paham, ikhwan? Dan cara mengkolkolahkan itu murni pantulan, bukan sengaja ditambah vokal e, bako.
ya, bak. Tapi betul-betul pantulan, bak. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Sugro artinya pantulannya sedikit. Kalau kubro pantulannya agak sedikit banyak. Sekarang kita tadribat atau praktek bareng-bareng. Saya dulu, nanti diikutin. Qoti qubaq qong. Kenapa qong? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf qaf, sehingga dibaca ikhfa. Dan ikhfanya huruf qaf ini termasuk ikhfa ab'ad, yang jauh, agak dalam, mengangkat pangkal lidah. Qong, qong. Bukan hanya sekedar qong, tapi qong. Ikhfa yang bertemu dengan huruf qaf seperti itu. Ya, ulangi. Qoti qubaq. Ingat, jangan ada hamsnya. Jangan qaqi qubaq, murni tanpa ada nafas yang keluar. Qaqi qubaq qong qani qaqna minal muqni maqi qong qani qa. Bareng. Qaqi qubaq qong qani qaqna minal muqni maqi qong qani qa. Perhatikan juga tadribat atau praktek ketika qalqalah. Muqni maqi qong muq, ya. Ulangi bareng-bareng. Qaqi qubaq qong qani qaqna minal muqni maqi qong qani qa. Selanjutnya huruf kaf. Di mana makhrajnya huruf kaf? Makhrajnya huruf kaf ini hampir sama dengan huruf qaf, maju sedikit sekali. Bahkan ada ulama yang menyebutkan sama makhrajnya antara huruf qaf dan juga kaf. Tapi yang lebih mu'tamad, huruf kaf ini agak maju sedikit. Walaupun majunya tidak begitu banyak. Sehingga ada ulama yang mengatakan hampir sama dengan huruf qaf atau bahkan sama. Perbedaan yang paling mencolok, huruf kaf ini tidak mengangkat pangkal lidah. Ya, dia bersifat istifal. Jadi misalnya huruf qaf mengangkat pangkal lidah ke sini, maka kaf ini ke depannya sedikit tanpa mengangkat pangkal lidah. Sekarang kita akan bahas sifatnya satu persatu. Huruf kaf, sifatnya dari segi nafas dia bersifat hams. Artinya harus ada nafas yang keluar. Ini kebalikan daripada huruf qaf. Huruf qaf tanpa nafas. Sedangkan huruf kaf ini ada nafas. Dan hamesnya pada huruf kaf ini tidak seperti hames pada huruf yang lain. Seperti huruf sin, sasi, subas, hahi, hubah. Hamesnya huruf kaf ini hanya sekedar percikan. Sama dengan huruf ta. Bak. Jadi tidak mengalir begitu panjang seperti huruf sin, bas. Tidak begini, bak. Tapi percikan saja. Bak. Kaki, kubak. Jadi salah kalau orang membaca huruf kaf tanpa nafas. Tanpa hames. Bak. Dan ingat, dia tidak punya sifat qalqalah. Jadi jangan dipantulkan. Banyak orang yang takbir ketika azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah itu ada pantulan, salah. Dia nggak boleh ada pantulan karena sifatnya hamas. Tidak punya sifat qalqalah. Jadi hanya sekedar percikan saja hamesnya. Allahu akbar, Allahu akbar, 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 ak. Kemudian dari segi suara, dia bersifat syiddah juga. Kuat tekanannya. Bak. Ketika ditempelkan, bak, ini kuat sekali tempelannya atau tekanannya. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah dia bersifat istifal, ya. Artinya tidak mengangkat pangkal lidah. Kemudian dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut pun sama infitah. Bagian lidah yang lain tidak ikut terangkat, jadi mudah. Namun dari segi mudah atau susahnya dia bersifat ismad. Dia termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan bagi orang Arab. Bagi kita pun ada sebagian yang merasa sulit. Tapi umumnya orang Indonesia ini mudah untuk mengucapkan huruf
kaf. Ya. Kita tadribat. Praktek bareng-bareng. Saya dulu. Kaki kubak. Perhatikan hamsnya hanya sekedar percikan, bukan bak. Kaki kubak. Ku kang ikhfanya ketika bertemu huruf kaf ini bukan kau tapi ang sempurna. Ku kang disertai dengung pasti. Ulangi. Kaki kubak ku kang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Bareng. Kaki kubak ku kang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Ulangi bareng-bareng. Kaki kubak ku kang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Selanjutnya huruf jim, shin, dan ya. Ketiga huruf ini memiliki makhraj yang sama. Dari segi lidahnya atau lisannya ya. Di mana? Tengah lidah. Yang membedakan huruf jim ini sempurna. Diangkat, nempel kepada langit-langit mulut. Jajiju. Jajiju. Sedangkan shin ini sama di tengah. Tapi ketika mengangkatnya tidak nempel ke langit-langit. Shashishu. Shashishu. Sedangkan ya sama di tengah lidah, tapi ngangkatnya bukan ke tengah langit-langit mulut, tapi agak sedikit ke depan. Ya, ke depan. Ini misalnya mulutnya depan sebelah sini ya. Enggak ya yi yu tapi ya yi yu. Misalnya ini tengah lidah. Bukan ya yi yu tapi ya yi yu. Maju sedikit ke depan dan tidak nempel huruf ya ini ke depan dan tidak nempel kepada langit-langit mulutnya. Ini perbedaan makhraj huruf jim, shin, dan ya. Sama-sama di tengah, hanya saja pengangkatannya yang berbeda. Kita akan bahas satu persatu. Huruf jim dulu. Di mana makhrajnya huruf jim? Makhrajnya huruf jim adalah di tengah lidah. Ini ujung lidah, ini pangkal lidah, ini tengah lidah. Diangkat ke langit-langit mulut, sempurna, nempel. Ja, ji, ju. Kalau nggak nempel salah tuh. Ja, ji, ju. Tanggung. Harus ditempelkan. Ja, ji, ju. Kita bahas sifatnya. Dari segi nafas, dia bersifat jahar. Artinya tidak ada nafas yang keluar. Ja, ji, ju. Gampang ya. Kemudian dari segi suara, dia bersifat syiddah, artinya kuat tekanannya. Taunya dia kuat ketika dia sukun. Bad, bad, bad. Sebelum kalau-kalanya dikeluarkan. Bad. Kemudian dari segi terangkatnya pangkal lidah dia bersifat istifal. Pangkal lidahnya tidak dinaikkan. Hanya tengah lidahnya saja. Makhrajnya tadi. Kemudian dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut, bagian lidah yang lain tidak ikut diangkat. Ya, bersifat infitah. Dan dari segi mudah atau susahnya, dia termasuk sifat yang ismat atau susah bagi orang Arab untuk diucapkan. Dan dia, huruf jim ini memiliki sifat qalqalah. Artinya, dia mantul ketika dia sukun atau waqaf. Apalagi waqafnya bertasydid, maka pantulannya semakin kuat. Dan ingat, pantulannya ini jangan disengaja ditambah vokal e. Tapi betul-betul pantulan ketika menarik makhrajnya, menarik lidahnya. J, j, bukan je. Jaji jubaj, bukan jaji jubaje. Ya, memang mirip-mirip lah. Kita praktek atau tadribat bareng-bareng. Perhatikan ya, tengah lidah bertemu dengan langit-langit mulut sempurna, harus nempel. Jaji jubaje. Jujang. Kenapa jang? Karena tanwin bertemu dengan huruf jim menjadi ikhfa. Dan ikhfa itu bukan eng semua, tetapi mempersiapkan huruf selanjutnya. Karena huruf selanjutnya di sini dia huruf jim, maka mempersiapkan makhraj jim ketika ikhfanya.
Jang. Tengah lidahnya sudah nempel di langit-langit mulut. Jang, ja. Paham ya? Ulangi. Jaji, ju, baja. Jujang, jani, jajana, minal, mujni, majijang, jani, ja. Bareng. Jaji, ju, baja. Jujang, jani, jajana, minal, mujni, majijang, jani, ja. Bareng-bareng. Jaji, ju, baja. Jujang, jani, jajana, minal, mujni, majijang, jani, ja. Selanjutnya huruf shin. Makhraj huruf shin sama dengan huruf jim. Di tengah lidah. Diangkat, tapi tidak bertemu dengan langit-langit mulut. Ya. Sha, shi. Gak boleh ditempelkan. Yang nempel hanya huruf jim saja. Paham ya? Sha, shi, shu. Sekarang kita akan bahas sifatnya. Dari segi nafas, huruf shin ini memiliki sifat hamas. Artinya harus ada nafas yang keluar. Nafasnya atau hamasnya ini lebih banyak daripada huruf hamas yang lain. Tadi huruf ta dan huruf kaf, hamasnya hanya sekedar percikan, sangat sedikit. Bak, bat. Huruf shin, karena dia memiliki sifat tafashi, maka hamasnya lebih banyak. Tafashi ini berkumpulnya nafas di dalam mulut atau suara dalam mulut. Ya, jadi hamasnya lebih banyak. Sha, shi, shu. Paham ya? Kemudian dari segi suara, dia bersifat rokhawah. Tekanannya tidak ada. Kapan kita tahu itu rokhawah? Tekanannya tidak ada, mengalir begitu saja ketika dia sukun. Bash. Ya, bash, mengalir. Beda dengan huruf qaf. Bak, bak. Ada tekanan, kalau ini enggak, bash. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah, dia bersifat istifal. Pangkal lidahnya tidak dinaikkan, sehingga mudah ya. Kemudian dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut sama. Bagian lidah yang lain tidak diangkat, tidak ditempelkan ke langit-langit mulut atau samping-samping mulut, sehingga mudah juga. Dia bersifat invita, dan dari segi mudah atau susahnya dia bersifat ismat. Artinya sulit bagi orang-orang Arab. Dan dia memiliki satu sifat yang lain, yaitu tafashi, terkumpulnya nafas di dalam mulut. Kita terlibat, praktek bareng-bareng. Saya dulu. Syashi, shubash, shushan, shan. Kenapa shan? Karena tanwin bertemu dengan huruf shin. Dibaca ikhfa, dan ikhfanya mempersiapkan huruf shin. Makhrajnya sudah di makhraj shin ketika mengikhfakan. Shan, shan. Tengah lidahnya sudah naik tapi tidak ditempelkan. Kalau tempel jadi jim ya. Shan. Oke. Ulangi. Syashi. Ingat jangan nempel. Dan ujung lidahnya ke bawah. Syashi, shubash, shushan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Semua? Syashi, shubash, shushan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Bisa ditambah dengan menempelkan gigi atas dan gigi bawah ya. Supaya mudah mengumpulkan nafas di dalam mulut. Ditutup oleh gigi. Sehingga terkumpul, tafasyinya keluar. Kita bareng, ulangi. Syashi, shubash, shushan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Selanjutnya huruf ya, sama dengan shin dan juga jim.
Di mana makhrajnya? Di tengah lidah. Hanya saja bukan dinaik ke langit-langit mulut yang tengah ataupun diangkat seperti huruf shin, tapi dia diangkatnya agak sedikit ke depan. Tidak nempel, diangkat ke depan, dimajukan ke depan dan tidak nempel. Ya, yi, yu, bukan ya, yi, yu, tapi ya, yi, yu. Kita akan bahas sifatnya. Dari segi nafas, dia bersifat jahar. Artinya tidak ada nafas yang keluar, gampang ya. Ya, yi, yu. Keterlaluan kalau huruf ya sampai keluar nafasnya. Kemudian dari segi suara, dia bersifat rokhawah. Tekanannya tidak kuat atau sangat tipis atau bahkan tidak ada sama sekali. Ya, yi, yu, bai. Taunya ketika dia sukun, bai, bai. Tidak ada tekanan. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah dia pun bersifat istifal, tidak mengangkat pangkal lidah sehingga mudah. Hanya tengah lidahnya saja yang diangkat ke depan, bukan pangkal lidahnya. Kemudian dari segi pertemuan lidah ke langit-langit mulut, bagian lidah yang lainnya pun tidak diangkat. Dan kemudian dari segi mudah atau susahnya, dia bersifat ismat, artinya termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan bagi orang Arab. Kemudian huruf ya juga memiliki sifat lin. Jadi lin itu sifat, bukan madlin. Artinya dia tidak panjang, ya harus pendek. Kapan dia dibaca panjang? Ketika mad. Kalau mad berarti ketika waqaf, ya. Najdain. Vokalnya plus i, bukan e. Najdain, najdain. Jadi jangan diayunkan. Najdain. Tarikannya cepat. Najdain. Itu kalau waqaf, jadi madlin. Tapi tetap tarikannya cepat. Kemudian ditambah vokal i, najdain. Sedangkan kalau di tengah kalimat bersifat lin, bukan madlin. Sehingga kalau di tengah kalimat jangan panjang, karena dia bukan madlin. Dan sifat lin ini terjadi hanya ketika sebelumnya harokat fathah, bukan dhammah atau kasroh, hanya fathah. Ai, bai, tai, sai, jai. Kita praktek tadribat bareng-bareng. Saya dulu. Ya, yi, yu, bai. Tengah lidah dinaikkan agak sedikit ke depan, bukan ke tengah tapi ke depan. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai. Kenapa yai? Karena tanwin bertemu dengan huruf ya menjadi idgham bi gunnah. Ingat, idgham bi gunnah, memasukkan plus gunnah sehingga harus ada dengung. Yai, yai. Khoisyumnya keluar, rongga hidung, ya ada suara dari rongga hidung, ada dengungnya. Ulangi. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai, yani, yaina, mina, muini, mayi, yai, yani, ya. Semua. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai, yani, yaina, mina, muini, mayi, yai, yani, ya. Ingat linnya, tarikannya cepat. Muini, 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 bukan muini, ya. Bai, bukan bai, tapi bai. Kita bareng-bareng ulangi. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai, yani, yaina, minal, muini, mayi, yai, yani, ya. Mayi, yai, yani, ya. Ada dengungnya. Mayi, yai, yani, ya. Karena tanwin bertemu dengan huruf ya, jadi idgham bi gunnah. Selanjutnya huruf lam, nun, dan ro. Ini tidak sama seperti bagaimana qaf dan kaf. Ada yang mengatakan sama, ada yang gesernya sedikit. Begitu juga dengan huruf lam, nun, dan ro. Ini hampir sama, mundur sedikit, mundur sedikit. Jadi lam, nun, dan ro ini hampir sama, tapi tidak sama. Gesernya sedikit banget.
Kita bahas satu persatu. Huruf lam. Di mana makhrajnya huruf lam? Makhraj lam ini adalah di seluruh lidah. Tapi nanti akan berubah karena mempunyai sifat inhiraf. Nanti dijelaskan di akhir. Makhrajnya di seluruh lidah bertemu dengan langit-langit mulut bagian depan. Ya. Contohnya kalau ini gigi, kemudian ini gusi, dia bertemunya di sini. Ya. Dia masih bagian langit-langit mulut, bukan gigi atau gusi, bukan, tapi langit-langit mulut. La. Bukan di sini, bukan di gusi, bukan di gigi, tapi di langit-langit mulut yang bagian depan. Dan huruf lam ini bisa tafhim dan juga bisa tarqiq. Hanya saja tafhim dan tarqiqnya huruf lam ini hanya di dalam lafaz jalalah atau lafaz Allah. Kalau sebelumnya berharokat fathah atau dhamma, maka dia tafhim. Ya, Allah, kitabullah, bullah. Ini bukan sengaja dikasih vokal O, tapi itu karena tebal sehingga terkesan seperti huruf O. Bullah, sebenarnya bulla, cuman tafhim, tebal jadi bullah. Jadi kalaupun mau ditambah O, ini jangan vokal O bulat sempurna. Bullo, bukan bullo, ya, tapi bullo. Dan ketika sebelum lafaz jalalah atau sebelum lafaz Allah itu kasrah, maka dia tarqiq. Bismillah, la, bukan bismillah, tapi bismillah. Paham ya? Sekarang kita akan bahas sifatnya. Dari segi nafas, dia bersifat jahar. Gampang. Ini tidak ada nafas yang keluar. La, li, lu, bal. Keterlaluan kalau keluar nafasnya ketika mengucapkan huruf lam. Kemudian dari segi suara, dia bersifat tawasuk, tengah-tengah. Tekanannya tidak begitu kuat dan tidak begitu lepas, tapi ada sedikit tekanan. Taunya ketika dia sukun, bal. Ya. Itu sedang, bal, tidak bal. Jangan begitu ditekan. Ada tapi tidak begitu banyak, sedang saja. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah, dia bersifat istifal. Pangkal lidahnya tidak dinaikkan, hanya ujung lidahnya saja. Kemudian dari segi pertemuan lidah ke langit-langit mulut, dia bersifat infitah. Sama, bagian lidah yang lain tidak diangkat. Padahal sebenarnya makhraj awalnya itu dia seluruh lidah dinaikkan kepada langit-langit mulut. Nanti akan ada sifat infiraf, kita jelaskan ya. Karena yang itba itu hanya 4 huruf. So, bob, po, lo. Rasakan tuh. So, bo, po, wo. Ini bukan hanya sekedar mengangkat pangkal lidah, tapi bagian yang lain pun nempel. Ya. Makanya huruf lam ini infitah, hanya ujung lidahnya saja. Dari segi mudah atau susahnya, dia bersifat idlaq. Dia termasuk huruf yang mudah untuk diucapkan. Lalilubal. Bagi orang Arab ataupun orang Indonesia. Dan dia mempunyai sifat inhiraf. Apa itu inhiraf? Inhiraf itu suara yang miring atau menyimpang dari makhrajnya. Pendapat pertama disebut inhiraf ini karena ada suara yang tidak keluar di tempat semestinya. Dia ini harusnya keluarnya semuanya. Nafas itu lurus. Tapi karena tertutup oleh lidah, la. Misalnya ini ujung langit-langit mulut. La, li, lu, bal. Harusnya nih suara tuh di sini, nafasnya di sini. Suara tuh ke sini, tapi karena tertutup oleh lidah sehingga dia keluarnya nyamping. Ini disebut inhiraf, menyimpang daripada makhrajnya. Ya, ketika ditempelkan, dilafalkan huruf lamnya, ada suara yang keluar di sampingnya, menyimpang dari makhrajnya. Walaupun ini tidak begitu berpengaruh ya, kurang inhirafnya, lebih inhirafnya tidak. Beda dengan ketika ada huruf yang bersifat hamas, bisa jadi kurang hamasnya, kelebihan hamasnya. Tapi inhiraf ini tidak begitu berpengaruh, hanya sekedar pelajaran saja. Kenapa disebut inhiraf? Ada juga berpendapat bahwa inhiraf ini adalah melenturkan lidah, tidak tegang. Ya, bal. Dan dia bergeser dari makhraj sebenarnya. Tadi disebutkan makhrajnya huruf lam itu adalah menempelkan seluruh bagian lidah ke ujung langit-langit mulut. Tapi ternyata bergeser. Yang nempel ini tidak semuanya. Malah yang terjadi hanya ujung lidahnya saja. Itu karena sifat inhirafnya. Jadi nggak begini. La, li, lu. Susah. Hanya ujungnya saja jadi la, li, lu. Bukan la, li, lu. Itu menempelkan seluruh bagian lidahnya.
Tapi karena punya sifat inhiraf sehingga dia menempel ujung lidahnya saja, maka disebutkan berpaling daripada makhraj yang sebenarnya. Coba lafalkan al. Ini ada nafas yang keluar dari samping-samping. Ya. Sekarang kita tadribat, praktek bareng-bareng. Lalilubal lulal. Kenapa lal? Karena tanwin bertemu dengan lam menjadi idgham bila gunnah. Ya, tanpa ada dengung, hanya sekedar memasukkan kepada huruf lam. Ulangi. Saya dulu. Lalilubal lulal lanilal naminal mulni malilal lanila. Bareng. Lalilubal lulal lanilal naminal mulni malilal lanila. Perhatikan ketika lam ini sukun, jangan ada qalqalahnya ya. Dia tidak mempunyai sifat qalqalah seperti qaf dan juga jim. Jadi jangan ale, lalilubale, muleni. Ya, jangan ada qalqalahnya. Banyak orang yang suka melafadzkan Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil. Nah, itu ada qalqalahnya, salah. Jadi harus alhamdulillahi rabbil. Maka di sini praktekkan, jangan sampai ada qalqalahnya. Bareng-bareng semua. Lalilubal lulal lanilal naminal mulni malilal lanila. Kemudian makhraj huruf nun. Di mana makhrajnya huruf nun? Makhrajnya huruf nun ini sama dengan huruf lam, mundur sedikit. Jadi ujung lidah bertemu dengan langit-langit mulut bagian depan agak mundur sedikit sekali. Ya, na ni nu. Jadi kalau lam ini di sini, maka nun mundur sedikit. Sedikit saja. Dan huruf nun ini ada tambahan suara di hidung. Na ni nu. Dan jangan begitu jelas tambahan suara di hidungnya. Nampak jelas hanya ketika nunnya ini bertasydid. Dia menjadi gunnah. In, an. Dia ada tambahan khayshum. Keluar dari rongga hidung. Bisa dilihat di bawah ini gambarnya ya. Ada suara di hidung, rongga hidung. Cuman jangan begitu jelas. Na, ni, nu. Nah, begitu juga. Nampak jelas hanya ketika dia tasydid. Kita bahas sifatnya. Dari segi nafas, dia bersifat jahar, tidak ada nafas keluar, gampang. Kemudian dari segi suara, dia bersifat tawasud, ada tekanan tapi tidak begitu kuat. Taunya ketika dia sukun. An, ban. Jadi jangan terlalu kuat, ban. Jangan, ban. Sedang saja. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah dia bersifat istifal, pangkal lidahnya tidak dinaikkan sehingga mudah untuk diucapkan. Kemudian pertemuan lidah ke langit-langit mulut pun dia bersifat infitah. Bagian lidah yang lain tidak diangkat, tidak ditempelkan, hanya ujung lidahnya saja ke bagian depan langit-langit mulut. Mundur sedikit dari huruf lam. Dan dari segi mudah atau susahnya dia bersifat idlaq, termasuk huruf yang mudah untuk diucapkan orang Arab ataupun kita. Karena vokalnya sama dengan huruf N bagi kita, ya. Kita terlibat bareng-bareng. Ingat, nun juga kadang banyak yang suka dikolkolahkan. Ya, dia tidak punya sifat kolkolah. Jadi tadribatnya ketika sukun jangan ada kolkolah. Contohnya bagaimana ada kolkolah? Dalam Al-Fatihah, an'amta, Nah, itu ada kolkolah. Jangan ya, an'amta. Ketika sukun jangan ada kolkolah. Saya dulu. Nani nuban nunan. Kenapa nan? Tanwin bertemu dengan huruf nun menjadi idgham bi gunnah. Jadi harus ada gunnahnya, dengungnya keluar dari khayshum, rongga hidung. Dan tadribat atau praktek huruf nun ini banyak sekali gunnahnya, ya, atau idgham bi gunnahnya. Jadi perhatikan, harus banyak dengungnya. Ulangi. Nani nuban nunan naninan namina munni maninan nanina. Semua. Nani nuban nunan
naninan naminal munni maninan nanina. Ketika tadi nunan naninan naminal, ada tekanan dulu, gunnahkan dulu, dengungkan dulu, ya. Bareng-bareng. Naninuban nunan naninan naminal munni maninan nanina. Selanjutnya terakhir, huruf ro. Di mana makhrajnya huruf ro? Hampir sama dengan huruf nun, mundur sedikit. Ya, benar-benar sedikit. Kalau ini huruf lam, nun belakangnya sedikit, ro belakangnya sedikit lagi. Sedikit mundurnya. Ro. Dan dia mempunyai sifat takrir. Tempelkan sambil digetarkan. Ya, tidak begitu nempel tapi ya. Kita bahas sifatnya. Dari segi nafas dia bersifat jahar, gampang, tidak ada nafas yang keluar. Kemudian dari segi suara dia bersifat tawasud. Ada tekanan tapi tidak begitu kuat, tidak syiddah atau tidak begitu mengalir seperti rokhawah. Tapi ada tekanannya walaupun itu sedang. Kapan tahu? Ketika dia sukun, ber. Kemudian dari angkatnya pangkal lidah dia bersifat istifal. Ro ini mempunyai huruf yang tebal atau tafhim. Cuman kadang-kadang dia tarkik dalam beberapa kondisi. Makanya sifatnya bukan isti'la. Kalau isti'la ini pasti tebal semua. Sedangkan huruf ro ini istifal. Ada 11 kondisi dia bersifat tafhim. Ada 4 kondisi dia bersifat tarkik atau tifis. Dan beberapa kondisi dia bisa tafhim atau tarkik. Ingin lebih jelasnya silahkan buka di playlist. Cara mengucapkan huruf ro. Kapan dia dibaca tebal, kapan dia dibaca tipis. Makanya dia bersifat istifal, bukan isti'la. Ya. Dan juga ketika bertasydid, bagaimana cara mengucapkan huruf ro ini. Jadi ada khusus huruf ro. Ya, silakan dibuka. Kemudian dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut, dia bersifat invita. Sama, ini mudah. Kemudian dari segi mudah atau susahnya, dia bersifat idlaq, artinya huruf yang mudah untuk diucapkan. Dan dia memiliki sifat inhiraf, sama dengan huruf lam. Artinya huruf miring. Cara pengucapannya miring atau berpaling daripada makhraj aslinya. Ya. Kalau tadi huruf lam, berpalingnya itu harusnya suara itu keluar seluruhnya lurus. Tapi karena tertutup dengan makhrajnya lam, sehingga suaranya dari samping. La. Tetapi ro ini berpalingnya bukan ke samping, tapi malah jadi ke tengah semuanya. Coba r. No, semuanya jadi di tengah. Suaranya tidak di semua mulut tapi hanya di tengah saja. Jadi di ujungnya saja, di tengah-tengah. Dan ini tidak begitu berpengaruh ya. Kurang inhirafnya enggak, hanya sekedar pelajaran saja. Dan dia memiliki sifat takrir, artinya bergetar. Tapi getarannya jangan begitu kuat. Makanya pelajari lagi kapan dia bersifat tebal dan kapan dia bersifat tipis atau tarkik. Tebalnya setebal apa? Ada getaran, tapi getarannya tidak begitu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan kebanyakan getarannya. Lagi buka khusus pada huruf ro. Ya, kita taribat, praktek bareng-bareng. Rori rubar ruror. Kenapa ror? Tanwin bertemu dengan huruf ro sehingga dibaca idgham bila gunnah. Masukkan kepada huruf ro tanwinnya tanpa menambah gunnah atau dengung. Ulangi saya dulu. Rori rubar ruror roni ror naminal murni mariror roni ro. Semua? Rori rubar ruror roni ror naminal murni. Bareng-bareng. Rori rubar ruror rani rorna minal murni mariror rani ro. Ini bagian pertama, makhraj dan sifat huruf yang keluar dari lisan. Insya Allah minggu depan ada 10 huruf lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini bagian kedua dari makhraj dan sifat huruf yang keluar dari lisan atau lidah. Kita akan bahas huruf dhad. Di mana makhrajnya huruf dhad? Makhrajnya huruf dhad adalah di pinggir lidah. Baik itu yang kiri ataupun yang kanan. Atau tepi lidah, bagian sini.
Bukan di ujung lidah, tapi tepi lidah atau samping lidah. Yang mana samping lidahnya ini ditempelkan ke gigi geraham. Kalau lidah yang bagian kiri berarti ke gigi geraham yang kiri. Kalau lidah yang kanan berarti ke gigi geraham yang sebelah kanan. Sedangkan ujung lidahnya nempel ke gigi seri atas. Hanya nempel, hanya menyentuh. Samping-sampingnya ini bukan hanya sekedar menempel, tapi menekan dan menumpu di bagian gigi geraham. Dan letak gigi gerahamnya ini masih bagian dalam. Bagian dalam yang bawah. Bukan berarti di ujung gigi geraham. Jadi kalau ini gigi geraham misalnya, ini bukan di atas, tapi di bawah. Dan bukan di bawah seperti ini, bukan di ujungnya. Harus di dalamnya, bukan di ujungnya, apalagi sampai keluar. Enggak ya, tapi di gigi geraham yang bagian dalam dan bawah. Bo. Ditambah nanti ada sifat istitalah. Suaranya itu memanjang dari belakang sampai ke depan. Belakang bagian samping sampai ke depan. Bo. Satu-satunya huruf yang harus persiapan dulu yaitu huruf bod karena memiliki sifat istitalah, memanjang. Bo. Gak bisa hanya sekedar bo, gak bisa. Kalau huruf lain seperti itu, tapi huruf bod ini memanjang, ada persiapannya. Bo. Jadi seperti ini, samping menempel ke gigi geraham atau tepi di sini, bo, ujungnya di gigi seri atas. Bo. Dan suaranya memanjang, persiapan dari belakang sampai ke depan. Bo. Kita akan bahas sifatnya. Dari segi nafas, dia bersifat jahar, jelas. Jadi bod jangan ada nafas yang keluar. Ada sebagian yang mengucapkan huruf bod seperti ini. Allah. Itu ada nafas yang keluar, itu salah. Bal. Nah, itu salah, ada nafas yang keluar. Jadi jahar, tidak ada nafas yang keluar. Bo. Kemudian dari segi suaranya dia bersifat rokhawah. Jadi tidak kuat tekanannya. Taunya ketika dia sukun. Bau. Kalau kuat, takutnya nanti akan keluar sifat baru, yakni sifat qalqalah. Bau. Ketika ditarik, bau. Akan keluar qalqalahnya. Itu salah. Makanya tekanan suaranya ini tidak kuat. Justru rokhawah. Sangat kecil. Bau. Kemudian dari segi terangkatnya pangkal lidah dia bersifat isti'la. Pangkal lidahnya diangkat, dinaikkan ke langit-langit mulut. Bo. Ini yang angkat, sampingnya ditekan. Kemudian dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut atau kelengketannya dia bersifat ikbal. Ada bagian lidah yang lain yang lengket ke langit-langit mulut. Dan dari segi mudah atau susahnya dia bersifat ismat, artinya huruf yang sulit untuk diucapkan untuk orang Arab. Begitu juga dengan kita, kesulitan untuk mengucapkan huruf bod. Karena memang huruf bod ini satu huruf yang begitu susah, sehingga ada ulama mengatakan bahwa yang sempurna mengucapkan huruf bod hanya Rasulullah SAW, yang mendekati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan kita hanya berusaha untuk menyempurnakannya. Dan dia memiliki sifat istitalah. Tadi sudah dijelaskan, istitalah itu sifat yang memanjang dari belakang sampai ke depan. Ya. Bo. Jadi untuk mengucapkan huruf bod ada persiapannya. Sekarang kita tadribat atau praktek bareng-bareng. Saya dulu. Bau. Ingat, bau. Suaranya tidak begitu ditekan. Kalau terlalu ditekan akan keluar qalqalahnya. Bukan bau. Jangan dikasih qalqalah, jangan dipantulkan. Kenapa bong? Karena tanwin bertemu dengan huruf bod. Menjadi ikhfa, dan ikhfanya mempersiapkan huruf bod. Bong. Ketika bong, ini lidah sudah di gigi geraham. Boni dob. Doni dob nominal, bukan doni dob.
Jangan dikasih olah. Karena dia bersifat rokhawah. Tekanannya tidak begitu kuat. Ulangi. Dadidu bad. Dudan danidadna minal mudni madidan danidan. Semua? Dadidu bad. Dudan danidadna minal mudni madidan danidan. Mulutnya agak sedikit majukan untuk memudahkan isti'la'nya. Bareng-bareng. Dadidu bad. Dudan danidadna minal mudni madidan danidan. Jadi bukan hanya sekedar fathah saja sifat-sifatnya ini tadi dipraktekkan, tapi ketika kasrah pun harus sama. Bo bisa, B-nya pun harus sama. Boy, bukan body, berubah itu namanya. Jadi harus sama. Bo, boy. Kemudian huruf to, dal, dan juga huruf ta. Ketiga huruf ini memiliki makhraj yang sama. Tidak ada perbedaan sama sekali dari segi makhrajnya. Yang membedakan hanya sifatnya saja. Dari segi qalqalahnya, yaitu to dan dal. Dari segi hamasnya hanya dipunyai oleh huruf ta. Dari segi isti'la'nya hanya dimiliki oleh to. Yang angkat pangkal lidah hanya huruf to saja. Begitu juga dari segi pertemuan lidah ke langit-langit mulut, lengket atau tidaknya hanya dimiliki to juga, yang lainnya infitah. Jadi ketiga huruf ini makhrajnya sama. Di mana? Di ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas atau pangkal gigi seri atas. Kita akan bahas satu persatu. Huruf to. Di mana makhrajnya huruf to? Yaitu di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kalau pangkal berarti mendekati gusi. Kalau ini namanya ujung gigi. Ini namanya pangkal gigi. Jadi ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, mendekati gusi. Jadi po, poi, po, po. Sekarang kita akan bahas sifatnya. Dari segi nafas dia bersifat jahr. Artinya tidak boleh ada nafas yang keluar. Meskipun qalqalahnya ada nanti. Bat. Tapi masih ada nafas keluar, ini tetap salah. Karena dia bersifat jahr. To, poi, tu, bau. Bukan to, poi, tu, bau. Ya, jangan ada nafasnya. Biasanya kadang-kadang ada orang bisa mengucapkan huruf to, tapi nggak bisa huruf ta. Artinya nggak bisa mengeluarkan hamas. Atau sebaliknya, bisa mengucapkan huruf ta, ada hamasnya, tapi to ada hamasnya juga. Makanya dipelajari. Kemudian dari segi suara, dia bersifat syiddah, tekanannya kuat. Tahunya ketika dia sukun, bab. Sebelum dikolkolahkan, tekanannya kuat, bab. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah dia bersifat isti'la, pangkal lidahnya dinaikkan. Ya. Kemudian dari segi pertemuan lidah ke langit-langit mulut dia bersifat itbaq. Artinya ada bagian lidah lain yang harus lengket ke langit-langit mulut. Jadi tadi disebutkan ujung lidahnya di mana? Di pangkal gigi seri atas. Pangkal lidahnya diangkat. Kemudian itbaq juga, tengah lidahnya agak sedikit maju, tidak seperti jim, tapi maju sedikit. Ini agak dinaikkan, dilengketkan ke langit-langit mulut. Jadi bukan begini, tapi agak sedikit naik. Pangkal lidahnya naik, tengah agak maju sedikit, ini pun naik, dan juga ujung lidahnya ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Bop, po, poi, pu, bop. Jadi bukan po, tapi semuanya, gitu ya. Pangkal lidahnya dan juga lidah yang tengah agak maju sedikit, hampir sama dengan huruf jim, dan juga ujungnya bertemu dengan pangkal gigi seri atas.
Kemudian dari segi mudah atau susahnya, dia termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan bagi orang Arab. Bagi kita pun ini sulit, ya. Dan dia memiliki sifat qalqalah, harus mantul ketika dia diwaqafkan atau sukun. Ketika berharokat dia tidak qalqalah. Dan qalqalah itu bukan sengaja dikasih harokat fathah, bato, bukan. Tapi karena tarikan lidah sehingga menimbulkan pantulan, bato, bato, bato. Sekarang kita tadribat atau praktek bareng-bareng. Ingat, huruf po tidak boleh ada hamas. Po, po, bato. Po. Kenapa po? Tanwin bertemu huruf po, dia menjadi ikhfa, dan ikhfanya mempersiapkan huruf selanjutnya yaitu huruf po. Jadi ketika po, ujung lidah ini sudah di pangkal gigi seri atas. Po. Dan ingat, bukan hanya pangkal lidah yang diangkat, tapi tengahnya pun dilengketkan ke langit-langit mulut, ya. Tengah agak sedikit maju. Ulangi. Po, pi, po, bau, po. Po, po, ni, po, na, minal, mu, ni, ma, pi, po, ni, po. Semua. Masih ada hamas-hamasnya ya. Mut. Tak boleh, jangan mut, tapi ni. Qalqalah bukan hamas. Walaupun ada qalqalahnya, tapi keluar hamasnya tetap salah. Mutni. Itu tetap salah. Harus mutni. Ulangi bareng-bareng. Po, pi, pu, bau, po. Pu, po, ni, po, na, minal, mu, ni, ma, pi, po, ni, po. Paham? Selanjutnya huruf dal. Di mana makhrajnya huruf dal? Sama dengan po. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas yang pangkal atau bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bukan di bawah, tetapi di pangkal gigi seri atas. Dan bukan di langit-langit mulut. Bukan dadidu. Itu huruf D. Dadidu bade. Itu huruf D. Ini di gigi seri atas. Yang pangkalnya. Jadi bukan di langit-langit mulut, tapi di gigi seri atas. Masih di gigi. Dadidu bade. Bade. Bukan bade, tapi bade. Bukan dadidu bade, tapi dadidu bade. Memang kalau orang ngaji itu ketika mengucapkan huruf dal, walaupun dia di langit-langit mulut, menempelkan ujung lidahnya ke langit-langit mulut, memang tidak akan ketara. Hampir sama. Dadidu dengan dadidu. Tapi yang benar, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas atau pangkal gigi seri atas. Di gigi ditempelkannya, bukan di langit-langit mulut. Seperti huruf D, tidak. Kita akan bahas sifatnya. Dari segi nafas dia bersifat jahar. Insya Allah mudah ya. Jarang mengucapkan huruf dal sampai keluar nafasnya. Kemudian dari segi suara dia bersifat syiddah. Ini pun sama mudah. Ketika sukun betul-betul dia nempel ke pangkal gigi seri atas. Bad. Sebelum dikolkolahkan dia kuat. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah dia pun istifal. Pangkal lidah tidak diangkat sehingga mudah. Dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut pun sama, dia bersifat infitah. Hanya sekedar menempelkan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Bagian lidah yang lainnya tidak terangkat atau tidak lengket. Kemudian dari segi mudah atau susahnya dia bersifat ismat bagi orang Arab atau susah bagi orang Arab. Dan dia memiliki sifat qalqalah. Ingat sekali lagi, qalqalah ini bukan sengaja ditambah harokat de, e. Bukan bade, tapi bade. Karena menarik lidah sehingga timbul pantulan dari hurufnya. Kita tadriban. Dadi du bade, du dan. Kenapa dan? Tanwin bertemu huruf dal menjadi ikhfa, dan ikhfanya mempersiapkan huruf dal.
ketika da, ujung lidah sudah dipangkal gigi seri atas. Dan ingat, ketika praktek ini ujung lidahnya harus ditempelkan ke pangkal gigi seri atas, bukan ke langit-langit mulut. Ingat ya, sini. Dadi dubad duda dani dadna minal mudni madida dani da. Semua. Dadi dubad duda dani dadna minal mudni madida dani da. Ulangi bareng-bareng. Dadi dubad dudan dani dadana minal mudni madidan danidan. Coba praktekkan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ahad. Kesini ya, bukan ahad. Bukan ke langit-langit mulut. Apalagi dalam surat Al-Ikhlas ini sering di ayat terakhirnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak boleh itu karena tidak ada tasydidnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu yang benar, bukan ahad. Gak boleh ditasydid dulu. Mafhum ikhwan? Kemudian huruf ta. Di mana huruf ta? Sama dengan makhrajnya huruf po dan juga dal. Di mana ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, bukan di tengahnya, bukan di ujungnya, tetapi di pangkal gigi seri atas. Ya. Lalu sifatnya apa saja? Dari segi nafas, ta ini bersifat hamas, dan hamasnya, nafasnya hanya sekedar percikan, sama dengan hamasnya huruf kaf, bukan ta, ti, tu, bat. Tidak berlebihan, sedikit saja. Tetapi ta, ti, tu, bat, bat. Bukan ta, ti, tu, bat. Kalau yang lain kan sa, si, su, bas. Kalau ta berbeda, hanya sekedar percikan saja. Dan ini karena dia punya sifat hamas, maka dia tidak mungkin mempunyai sifat qalqala. Hati-hati dalam pengucapannya. Ta, ti, tu, bat, 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 bukan bat. Ta, ti, tu, bat, jangan dikol-kolahkan. Ya. Biasanya ada sebagian bisa mengucapkan huruf ta, tapi to-nya yang nggak bisa. Bisa mengucapkan huruf to, ta-nya yang nggak bisa. Suka ketuker nih. Mana yang hamas, mana yang kol-kolah. Jadi ada hamasnya. Tapi hamasnya atau nafasnya hanya sekedar percikan. Kemudian dari segi suara, dia bersifat syiddah, kuat. Taunya ketika dia sukun, bat. Sebelum dihamaskan, bat. Sebelum begitu, ketika ditempelkan saja, dia bersifat syiddah, kuat, bat. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah, dia bersifat istifal. Ini mudah. Pangkal lidahnya tidak dinaikkan. Begitu juga dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut, tidak ada bagian lidah lain yang harus lengket, jadi mudah juga. Dan dari segi mudah atau susahnya, dia bersifat ismat, termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan oleh orang Arab. Jadi terangkatnya pangkal lidah, dia mudah, tidak harus diangkat. Dari pertemuan lidah ke langit-langit pun tidak harus dilengketkan. Yang paling inti dari huruf ta adalah hamasnya. Jangan terlalu banyak. Sekarang kita akan tadribat, jadi perhatikan cara mempraktekannya. Nafasnya hanya percikan saja. Saya dulu. Tati, tu, bat, tu, ta. Kenapa ta? Tanwin bertemu dengan huruf ta, dibaca ikhfa. Ikhfanya mempersiapkan huruf selanjutnya, yaitu huruf ta. Jadi ketika ta, ini ujung lidah sudah di pangkal gigi seri atas. Bahkan di sini disebut ikhfa aqrab. Huruf nunnya lebih ketara daripada dengungnya. Makanya kita sering mendengar orang Arab ketika nyebut anta, itu seperti anta. Seperti N, betul-betul N, tanpa ada dengung. Padahal itu anta, anta, anta.
N-nya masih jelas. Karena dia ikhfanya ikhfa aqrab. Ta. Jadi kalau mempersiapkan huruf ta, maka nunnya akan masih terdengar. Ta. Ulangi. Tati tubat tutan tanitat naminal mutnimati tanita. Semua. Tati tubat tutan tanitat naminal mutnimati tanita. Barang semuanya. Tati tubat tutan tanitat naminal mutnimati tanita. Selanjutnya huruf wo, huruf sa dan juga huruf zal. Ketiga huruf ini memiliki makhraj yang sama. Di mana? Di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Berarti kalau ujung di sini, bahkan keluar sedikit. Jadi seperti terkesan tergigit. Ini kalau gigi di bawah dinaikkan, ini lidah bisa tergigit. Karena letaknya tuh di sini. Keluar. Cuman keluarnya sedikit. Ya. Za, zo, sa. Sama ketiga huruf ini. Yang membedakan hanya sifatnya saja. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ketiga huruf ini bertitik semua ya. Zo, sa, za. Kita akan bahas satu persatu. Huruf wo. Di mana makhrajnya huruf wo? Huruf wo ini makhrajnya berada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kalau ini pangkal yang dekat gusi berarti ujung sebelah sini. Bahkan dia agak sedikit keluar, sedikit keluarnya. Jangan terlalu banyak. Zo, kan gitu. Tapi sedikit saja. Wo. Kalau gigi yang bawah dinaikkan, tergigit tuh lidah kita. Sekarang kita akan bahas sifatnya dari segi nafas. Huruf wa ini memiliki sifat jahr, bukan hamas. Jadi jangan ada nafas yang keluar, mentang-mentang makhrajnya ada di ujung gigi, seperti terkesan ada nafas yang keluar padahal tidak, tertahan di dalam nafasnya. Wo, wi, wu, bom. Supaya tertahan, nanti angkat pangkal lidahnya dan tempelkan tengah lidahnya. Supaya tidak keluar nafasnya, angkat pangkal lidahnya nih, isti'la. Wo, wo. Jadi tebal suaranya. Wo. Kemudian dari segi suara, dia bersifat rokhawah. Artinya tidak begitu ditekan. Wo, wi, wu, bom. Taunya di mana bahwa itu rokhawah? Ketika dia sukun. Tidak begitu ditekan. Bahkan sangat-sangat ringan. Mengalir begitu saja, rokhawah. Wo, wi, wu, bom. Kalau ditekan bisa jadi salah. Do, zi, zu, ben. Enggak begitu ditekan ya. Jadi rokhawah, mengalir atau sangat ringan tekanannya. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah dia bersifat isti'la. Pangkal lidahnya diangkat. Jadi enggak cukup zo, zi, zu. Tapi harus diangkat pangkal lidahnya. Wo, wi, wu. Ujung lidahnya di ujung gigi seri atas, pangkal lidahnya diangkat. Wo, wi, wu. Kemudian dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut dia bersifat itbaq. Jadi ada bagian lidah yang lengket ke langit-langit mulut. Ujung lidahnya ke ujung gigi seri atas, lidah bagian sini nih, tengah maju sedikit, ini ditempel atau lengket ke langit-langit mulut. Pangkal lidahnya dinaikkan ke langit-langit mulut juga. Jadi begini. Wo, wi, wu. Bukan wo, bukan hanya pangkal lidahnya saja, tapi lidah yang tengah agak maju sedikit pun dilengketkan ke langit-langit mulut. Wo, wi, wu, bom. Kemudian dari segi mudah atau susahnya termasuk huruf yang susah untuk diucapkan oleh orang Arab, usmat. Bagi kita pun sama ya, kita kesulitan mengucapkan huruf bo. Sekarang kita tadribat, sama ya dengan huruf bod. Jangan ada qalqalahnya. Dhoridhu bom, bukan bod. Jangan ada qalqalah. Saya dulu. Dhoridhu bom.
Dhu. Kenapa dhu? Tanwin bertemu dengan huruf dha, maka menjadi ikhfa. Ikhfanya mempersiapkan huruf dha. Ketika dha, ini ujung lidah sudah berada di ujung gigi seri atas. Dha. Ulangi. Barang semua. Semuanya bareng dengan saya. Mafhum? Selanjutnya huruf tha. Di mana makhrajnya huruf tha sama dengan huruf dha? Yang membedakan hanya sifatnya saja. Di mana itu? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ini pangkal lidah berdekatan dengan gusi. Ini pangkal, ujung berarti yang bawah. Agak keluar sedikit, jangan terlalu banyak. Bukan tha, tapi tha. Fi, su, bas. Kita akan bahas sifatnya. Dari segi nafas dia bersifat hams, ada nafas yang keluar. Nafasnya biasa, tidak seperti ta yang hanya sekedar percikan saja. Ini agak banyak. Tha, fi, su, bas. Caranya tempel kemudian dorong dari dalam. Tha, fi, su, bas. Kemudian dari segi suara dia bersifat rokhawah. Tekanannya tidak begitu kuat, bahkan mengalir begitu saja. Taunya ketika dia sukun, bas. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah dia bersifat istifal, ya. Pangkal lidahnya tidak diangkat. Dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut sama. Bagian lidah yang lain tidak ada yang dilengketkan ke bagian langit-langit mulut. Infitah, sehingga dia mudah. Kemudian dari segi mudah atau susahnya dia termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan bagi orang Arab. Bagi kita mungkin insya Allah mudah. Tapi ada sebagian orang yang sulit untuk mengucapkan huruf sa. Sa lagi. Itu huruf sin. Kalau sa, si, su, bas. Ini sa. Jadi ujung lidahnya harus ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Sini. Bahkan terkesan agak keluar sedikit. Sekarang kita praktek tadribat bareng-bareng. Fa, fi, su, bas, su, sa. Kenapa sa? Tanwin bertemu dengan huruf sa menjadi ikhfa, dan ikhfanya mempersiapkan huruf sa. Ketika sa, ujung lidahnya sudah di ujung gigi seri atas. Sa. Ulangi. Sa, fi, su, bas, su, sa, sani, sas, la, mina, musni, masi, sa, sani, sa. Semua. Sa, fi, su, bas, su, sa, sani, sas, la, mina, musni, masi, sa, sani, sa. Sekali lagi bareng-bareng semua. Sa, fi, su, bas, su, sa, sani, sas, na, mina, musni, masi, sa, sani, sa. Paham ya? Selanjutnya huruf zal. Di mana makhrajnya huruf zal sama dengan huruf sa dan juga dha, yaitu di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan agak keluar sedikit, tidak banyak, ya. Za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Kita akan bahas sifatnya. Dari segi nafas dia bersifat jahar. Ingat, jahar berarti jahar. Kalau jahar berarti tidak ada keluar nafas. Fahathuhu syakhsun sakat. Nggak ada huruf zal. Tadi itu huruf hamas. Fahathuhu syakhsun sakat. Zal nggak ada. Jadi huruf zal ini nggak boleh ada hamsnya. Nafasnya tertahan di dalam za, zi, zu, baz. Jadi kalau masih keluar nafas, ini masih salah. Za, zi, zu. Letakkan tangan di depan mulut. Kalau masih kerasa hamas, ini salah. Masih kerasa nafasnya, masih salah. Za, zi, zu, baz.
Kerasa dengan kerasa nafas beda ya. Walaupun di sini ada sedikit kayak ada magnet, itu wajar. Tapi kalau sampai kerasa banget nafasnya ini salah. Za, zi, zu, baz. Ini betul. Yang salah za, zi, zu, baz. Ini kerasa banget di sini. Kemudian dari segi suara, dia bersifat rakhawah, tekanannya tidak begitu kuat, bahkan terkesan mengalir begitu saja. Za, zi, zu, baz. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah mudah karena dia bersifat istifal. Pangkal lidah tidak dinaikkan. Dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut pun mudah. Dia bersifat infitah. Bagian lidah yang lain tidak lengket ke langit-langit mulut. Dan dari segi mudah atau susahnya, dia bersifat ismat, termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan oleh orang Arab. Sekarang kita praktek tadribat bareng-bareng. Zazi, zubaz, zuzan. Kenapa zan? Karena tanwin bertemu dengan huruf zal. Artinya menjadi ikhfa, dan ikhfanya mempersiapkan huruf zal. Ketika zal, ujung lidahnya sudah di ujung gigi seri atas. Zal. Dan perhatikan, jangan ada hamesnya ya. Prakteknya sambil meletakkan tangan di depan mulut. Kalau sampai keluar nafasnya berarti masih keluar hamas dan itu masih salah. Oke, ulangi saya dulu. Zazi, zubaz, zuzan, zanizazna minal muzni mazizan, zaniza. Semua? Zazi, zubaz, zuzan, zanizazna minal muzni mazizan, zaniza. Keluarga nafasnya? Ada yang keluar, ada yang enggak. Berarti ada sebagian yang benar, ada sebagian yang masih salah. Ulangi bareng-bareng sekali lagi. Zazi, zubaz, zuzan, zanizazna minal muzni mazizan, zaniza. Sedikit, berarti masih salah. Dan ingat, jangan ada kol-kolah. Tadi saya dengar masih ada pantulan-pantulan. Zazi, zubal, bukan bad, tapi bad. Tidak ada kol-kolahnya ya. Kemudian huruf shad, sin, dan zai. Ketiga huruf ini memiliki makhraj yang sama. Letak lidahnya sama, tidak berbeda. Yaitu di ujung lidah yang hampir bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Jadi bukan bertemu dengan gigi seri bawah, tapi hampir bertemu. Contohnya begini, kalau ini pangkal gigi seri bawah, berarti ini gusinya, berarti ke sini. Tidak di sini. Bukan di giginya, tapi hampir bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Kalau hampir berarti tidak bertemu. Atau bertemu dengan bagian bawah dari dinding dalam gigi seri bawah. Tadi di sini. Bukan bertemu dengan giginya, tapi bagian bawahnya. Dari dinding bawah, gigi seri bawah. Paham ya? Lalu suaranya keluar di antara dua gigi seri. Seri atas dan seri bawah. Suaranya keluar di antara ini. Memang ujung lidahnya ke bawah, tapi fokus suaranya keluarnya dari di antara dua gigi seri. Ya, beda huruf jim. Huruf jim itu fokus di tengah lidah. Ja, ji, ju. Di situ fokusnya, walaupun ujung lidahnya ke bawah, sama dengan ini ujung lidahnya. Tapi fokus suara di sini. Sedangkan tiga huruf ini, shad, sin, dan zai, fokusnya di sini ke bawah, tetapi suaranya keluar di antara dua gigi seri. Sa, za, so. Ya, jadi sa, so, za di antara dua gigi seri. Kita akan bahas satu persatu. Di mana makhrajnya huruf shad? Makhrajnya huruf shad yaitu di ujung lidah yang hampir bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Kalau hampir berarti tidak bertemu. Jadi bukan di giginya tetapi di sini. Hampir bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Atau bertemu dengan bagian bawah dari dinding dalam gigi seri bawah. Jadi sini itu. Bukan di giginya tetapi di bawahnya. Dan suaranya keluar di antara dua gigi seri. Jadi lidahnya ke bawah, sedangkan suaranya keluar di antara dua gigi seri. Berbeda dengan huruf jim.
jajijubaj. Dia ujung lidahnya ke bawah juga sama, tetapi fokus suaranya di tengah lidah. Ja. Kalau ini enggak, so. Dia ke bawah, tapi suaranya di sini. So. Kita bahas sifatnya satu persatu. Huruf shad dari segi nafas dia bersifat hamas, jelas keluar nafas. So, si, su, bos. Kemudian dari segi suara dia bersifat rokhwa, tekanannya ringan bahkan terkesan mengalir begitu saja. Tahunya ketika dia sukun, bos. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah dia bersifat isti'la, pangkal lidahnya dinaikkan. Jadi ujung lidahnya ke bawah, ya, pangkal lidahnya dinaikkan. So. Dan keluar suaranya dari di antara dua gigi seri. Kemudian dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut dia bersifat itbaq. Artinya ada bagian lidah yang harus lengket ke langit-langit mulut. Bagian mana? Tengah sedikit maju. Ini kalau tengah di sininya nih berarti. Ini naik, ini pun sama naik. Ujung lidahnya ke bawah. Jadi bukan begini, tapi malah begini dah. Ininya ke atas, ini pun ke atas, ini ke bawah. So, bos. Suaranya keluar di antara dua gigi seri. Kemudian dari segi mudah atau susahnya dia bersifat ismat, termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan oleh orang Arab, termasuk kita juga sepertinya ya. Kemudian huruf shad ini memiliki sifat shafir, artinya ada tambahan suara yang keluar di antara dua bibir. So. Tadi keluar suaranya di antara dua gigi seri dan juga ada tambahan suara di antara dua bibir. Atau ada suara berdesis karena mengalir pada ruang yang sempit. Jadi keluarlah berdesisnya. Ya. So, si, su, bos. Atau safir ini bisa dikatakan suaranya seperti suara burung. Ya, kita tadribat. So, si, su, bos. Su, so. Kenapa so? Tanwin bertemu dengan shad berarti ikhfa, dan ikhfanya mempersiapkan huruf shad. Ingat ya, cara mengucapkan huruf shad, pangkal lidahnya dinaikkan, tengahnya agak maju sedikit, naik juga ke langit-langit mulut, ujung lidahnya ke bawah, dan tambahan suara di antara dua bibir. Agak susah ya. Ayo, saya dulu. Begini mungkin ya, pangkal lidah, tengah lidah agak maju sedikit, ini ujung lidah. So, si, su, bos. Su, so, sani, sos, na, minal, mus, ni, masi, so, sani, so. Semua? So, si, su, bos. Su, so, sani, sos, na, minal, mus, ni, masi, so, sani, so. Bisa? Bisa ya? Ulangi lagi, perhatikan. Pangkal lidah, tengah lidah maju sedikit naik, yang ujungnya ke bawah. Ditempelkan ke hampir bertemu dengan gigi seri bawah. So, si, su, bos. Su, so, sani, sos, na, minal, mus, ni, masi, so, sani, so. Bareng semua. So, si, su, bos. Su, so, sani, sos, na, minal, mus, ni, masi, so, sani, so. Selanjutnya huruf sin. Insya Allah sin gak akan begitu sulit seperti huruf shad. Di mana makhrajnya huruf sin? Sama dengan huruf shad. Ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah. Jadi tidak bertemu dengan giginya, tapi hampir bertemu. Atau bertemu dengan bagian bawah dari dinding dalam gigi seri bawah. Yakni di sini. Bukan di giginya, tapi di bawahnya. Ya. Kita bahas sifatnya. Dari segi nafas dia bersifat hamas, gampang, berdesis dia ya, keluar nafas. Kemudian dari segi suara dia bersifat rakhwah, artinya tidak begitu kuat tekanannya. Tahunya ketika dia sukun, bas, nggak kuat dia. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah, mudah, dia bersifat istifal, pangkal lidah tidak dinaikkan.
Dan dari pertemuan lidah ke langit-langit pun sama, infitah. Bagian lidah yang lain tidak ikut diangkat. Kemudian dari mudah atau susahnya dia termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan, ismad bagi orang-orang Arab, ya. Dan dia memiliki sifat sofir, atau ada tambahan suara di antara dua bibir, atau suaranya seperti burung, atau berdesis karena keluar pada ruang yang sempit. Kita praktek, tadribat bareng-bareng. Insya Allah ini mudah. Sasi subas susan. Kenapa san? Tanwin bertemu huruf sin, berarti mempersiapkan huruf sin. Ketika san, ini ujung lidah sudah di bawah. Ulangi. Sasi subas susan sanisas namina musnimasi sanisa. Semua. Sasi subas susan sanisas namina musnimasi sanisa. Bareng semua dengan saya. Sasi subas susan sanisas namina musnimasi sanisa. Terakhir huruf zai, di mana makhrajnya huruf zai sama dengan huruf sin dan juga shad, di mana ujung lidah yang hampir bertemu dengan pangkal gigi seri bawah tidak bertemu dengan gigi serinya, tetapi hampir bertemu di sini, atau bertemu dengan bagian bawah dari dinding bagian dalam gigi seri bawah. Jadi di sini, tidak di sini, tapi di sini, tidak bertemu dengan giginya. Kita akan bahas sifatnya. Dari segi nafas, zai ini memiliki sifat jahr. Ingat, jahr artinya tidak ada nafas yang keluar. Jadi ketika mengucapkan huruf zai, jangan ada hamsnya karena sifatnya jahr. Zazizubaz itu bukan hamas, tapi z ini sifat sofirnya, berdesisnya, atau seperti suara tawon. Zazizubaz, zazizubaz. Letakkan tangan depan mulut. Kalau masih keluar nafas berarti salah, karena masih ada hamsnya. Sedangkan zai bersifat jahr dari segi nafas. Kemudian dari segi suara dia bersifat rakhawa, sangat tipis tekanannya, atau bahkan tidak ada tekanan sama sekali, mengalir begitu saja. Tahunya ketika dia sukun, baz. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah, sama ini mudah, istifal, berarti pangkal lidahnya tidak dinaikkan. Tadi susah ya mengangkat pangkal lidah. Nah ini istifal, tidak mengangkat pangkal lidah. Dan dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut sama, dia pun infitah. Bagian lidah yang lain tidak dilengketkan ke langit-langit mulut. Mudah juga. Kemudian dari mudah atau susahnya dia bersifat ismat, atau termasuk huruf yang sulit untuk diucapkan oleh orang Arab. Dan dia memiliki sifat sofir. Apa itu sofir? Sofir itu pertama dia seperti suara burung. Kalau huruf zai ini seperti suara tawon. Ya. Atau sofir ini ada suara berdesis. Kenapa? Karena keluar pada ruang yang sempit. Berdesis z, za, zi, zu, baz. Tapi ingat, jangan keluar nafas karena tidak bersifat hamas, dia jahr. Atau sofir juga ada tambahan suara di antara dua bibir. Ya. Jadi ujung lidah ke bawah, tapi suaranya keluar di antara dua gigi seri. Kita praktek. Zazizubaz, zuzan. Kenapa zan? Karena tanwin bertemu dengan huruf zai. Jadi ikhfa, dan ikhfanya mempersiapkan huruf zai. Ketika zan, ini ujung lidahnya sudah di bawah, hampir bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Ya, ingat jangan ada nafas. Jadi coba letakkan tangan di depan mulut. Zazizubaz, zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Semua. Zazizubaz, zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Gampang ya, tidak keluar nafas ya. Berbeda dengan huruf zal tadi.
Dia bersifat jahar, tidak keluar nafasnya, tapi kadang-kadang suka masih keluar nafas. Tapi kalau zai insya Allah mudah. Ulangi bareng-bareng. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Itulah huruf-huruf yang keluar dari lisan atau lidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya murni dari kesalahan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kesalahan mohon dikasih arahan, bukan dibully ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.